Alhamdulillahilladzi ahallal bai'a wa harramal riba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan solat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah setelah solat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam halaqah majlis ilmu syariah sembari kita menunggu waktu fardu isya. Nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, mohon maaf pada kesempatan yang lalu awalnya saya jawab ke Ustaz Wahyu bisa karena acaranya di Anjung Permata setelah Isya. Jadi dengan tempat ini sangat dekat, ya. Sehingga selesai di sini langsung ke Anjung Permata. Tapi karena acaranya serba mendadak, ya kemudian perlu banyak persiapan, dan artinya yang datang Pak JK bagaimanapun mantan wakil presiden 2 periode, ada pas pampresnya. Artinya sebelum Pak JK ke situ sudah duluan datang pas pampres, tanya nanti duduknya di mana, masuknya dari mana. Nanti kalau acaranya apa, beliau berdiri di mana, banyak hal. Sehingga saya ralat balik. Ya, tidak terjangkau. Para jamaah yang mulia, kembali karena ini tinggal ya malam ini dan kemudian kalau kita masih ada sekali lagi, saya tidak lanjut kepada masalah tanda-tanda kubra yang belum terjadi tapi akan terjadi nantinya, ya, tentang mendekati terjadinya kiamat, hancurnya alam semesta. Saya akan membaca, walaupun ini yang bertanya udah enggak ada sepertinya Deku Yusuf. Ya, tapi tidak apa-apa, jadi ilmu bagi yang lain. Walaupun saya sudah jawab secara singkat, tapi ada pembahasan yang cukup luas dan panjang, ya, di kitab atau buku Harta Haram Muamalah Kontemporer Dr. Erwandi Tarmizi tentang kredit card, kartu kredit yang ditanya Yusuf, ya. Kalau menurut beliau masih pakai sampai kemarin. Nah, definisi kartu kredit. Kartu kredit yaitu kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau pengelola kartu kredit. Kartu kredit ini bisa fungsi membayar, membeli barang, ya. Artinya kita, ya, membayar dengan kartu di mana kita akan bayar balik nanti. Jadi yang bayar kepada tempat kita beli itu adalah yang mengeluarkan kartu itu. Dia yang talangi duluan, ya. Atau adalah ketika kita menggunakan jasa, lalu membayar jasa itu pakai kartu kredit.
Ya, sekarang kan banyak orang beli tiket pesawat atau apa, belinya dengan kartu kredit. Artinya yang bayar kepada pihak yang memberi jasa itu adalah duluan si yang mengeluarkan kartu kredit. Nanti kita bayar balik kepada bank yang mengeluarkan kartu kredit. Ya, sifatnya kita adalah ya ngutang kepada bank yang memberi kita kartu kredit. Ke orang itu dia duluan yang bayar. Nanti kita bayar balik ke yang mengeluarkan kartu kredit. Atau bisa juga kartu kredit itu adalah untuk menarik uang di ATM. Ya. Artinya kita dalam hal ini apa? Utang dulu uang ke yang memberi kartu kredit ke kita, nanti kita bayar balik. Dalam pembayaran kembali kredit tersebut, pemegang kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus. Ya, tidak diwajibkan pembayaran sekaligus, tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo kredit yang telah digunakan. Ya, tidak diharuskan bayarnya ya harus semua, bisa dibayar secara angsuran, tapi dikenakan bunga. Pada umumnya pemegang kartu kredit tidak disyaratkan memiliki rekening deposito atau tabungan pada bank penerbit kartu. Khusus untuk pemegang kartu kredit yang berdasarkan pengalaman bank tidak mempunyai kemampuan yang pasti untuk membayar, biasanya pihak bank mensyaratkan pemegang kartu agar memiliki rekening deposito atau tabungan pada bank penerbit. Jadi kalau dia sudah jamin orang itu nggak apa-apa. Ya, sudah jamin ini orang mampu ya bayar. Tapi kalau dia ragu dengan orang itu, dia haruskan orang itu punya deposito atau tabungan di bank itu, sehingga nanti kalau nggak dia bayar langsung diambil dari tabungan orang itu atau deposito orang tersebut. Apabila pemegang kartu kredit tidak mampu membayar kredit, maka bank mempunyai hak untuk menggunakan rekening tabungan atau deposito untuk membayar atau melunasi tagihan. Kartu kredit jenis ini dinamakan dengan kartu kredit berjaminan. Ya. Hukum kartu kredit. Dalam tinjauan fikih, kartu kredit merupakan gabungan dari 3 akad. Bukan 1 akad, dia 3 akad. Jadi kartu kredit itu terjadi padanya 3 akad secara fikih. Yaitu akad qarad, akad hutang pihutang. Yang kedua akad kafalah, artinya akad menjamin, ya, menjamin. Artinya nanti dalam hal ini pihak penerbit kartu kredit itu menjamin kepada yang menjual barang itu kepada pembeli kita, kalau orang yang beli nggak bayar, dia yang bayar. Artinya nanti nggak ada urusan antara penjual itu dengan si pembeli, ya urusannya dia pasti dibayar oleh bank yang mengeluarkan kartu kredit. Bank dalam hal ini adalah sebagai kafil, penjamin bahwa itu akan dibayar. Yang ketiga adalah akad ijarah, jasa. Akad jasa. Akad jasa apa? Nanti akan dijelaskan juga. Biasanya toko atau mall, ya, atau butik yang bekerja sama dengan yang mengeluarkan kartu kredit itu nanti memberi imbalan ya kepada
pihak yang mengeluarkan kartu kredit itu, ya kalau laku sekian untuk Anda, karena dia sebagai perantara antara si pembeli dengan toko itu. Ya, selain dia menjamin itu dibayar, karena dia bayar, dia sekaligus juga adalah yang menjadi perantara. Untuk menjatuhkan hukum halal atau haram menggunakan kartu kredit, harus dilihat sejauh mana penerapan syarat dan rukun 3 akad tersebut pada kartu kredit. Pertama, akad qarat, akad hutang pihutang pada kartu kredit. Yang kita sebut riba itu kan terjadi hanya di 2. Riba di akad qarat hutang pihutang, satu lagi riba di akad jual beli, riba baik. Ini riba dain. Para pakar ekonomi dan keuangan sepakat bahwa kartu kredit merupakan salah satu bentuk pemberian kredit atau dalam kurung utang oleh bank kepada nasabah pemegang kartu untuk membayar pembelian barang atau jasa dari pedagang yang menerima kartu tersebut, atau memberikan pinjaman uang tunai yang ditarik nasabah dari ATM yang menerima kartu. Seperti kita jelaskan 3 tadi bisa fungsinya. Jadi dalam hal kartu kredit, para ahli ekonomi keuangan sepakat, ya, kartu kredit ini adalah yang mengeluarkan kartu kredit itu menghutangkan sementara uang kepada yang memegang kartu, apakah untuk membayar apa yang dia beli, atau untuk membayar jasa yang dia gunakan, atau bahkan dia tarik uang di ATM yang tentu menerima tadi kartu kredit. Dalam tinjauan fikih, akad kartu kredit juga merupakan akad, ya, qarat, ya. Akad qarat dalam terminologi fikih berarti, ya, akad qarat dalam terminologi fikih berarti menyerahkan barang atau uang kepada seseorang untuk digunakannya, kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah dia gunakan. Ini kan disebut dengan tadi hutang pihutang, akad qarat. Aplikasi qarat dalam kartu kredit yaitu bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya, atau bank membayarkan terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang atau jasa, dan kemudian setelah jatuh tempo bank menagih utang tersebut dari nasabah. Ini sistem kerja kartu kredit. Hukum qarat pada kartu kredit, ya. Pertama adalah iuran keanggotaan. Iuran keanggotaan biasa disebut dengan membership fee. Iuran keanggotaan. Dewan Syariah Nasional memfatwakan boleh pihak bank menarik iuran keanggotaan sebagai imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau pada saat nasabah melakukan penarikan uang tunai, dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank hanya sebatas biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikit pun. Jadi Dewan Syariah Nasional membolehkan pihak yang mengeluarkan kartu kredit mengambil biaya, tadi namanya imbalan ke membership fee, ya, iuran keanggotaan. Tetapi itu sebatas memang untuk keperluan administrasi, tidak boleh itu jadi celah mengambil untung. Sebelum DSN, Dewan Syariah Nasional,
Majma' al-Fiqh al-Islami, Divisi Fikih OKI, pada tahun 1986 dalam muktamar ketiga telah memfatwakan bolehnya mengambil imbalan atas jasa fasilitas yang diberikan oleh kreditur dengan syarat hanya sebatas biaya administrasi. Fatwa tersebut berdasarkan penjelasan para ahli fikih terdahulu bahawa jika seseorang berucap kepada orang lain, carikan aku pinjaman 100 dinar, dan jika engkau mendapatkannya, akan aku berikan untukmu 10 dinar. Jadi kalau seseorang mengatakan carikan untuk saya siapa yang mau kasih hutang 1 juta, nanti jasa kamu ongkos cari saya kasih 100.000. Nah, seperti ini dibenarkan. Karena orang tadi mungkin duk cari orang, dia buta-buta dengan Honda habis mi Honda. Ya, atau dia mungkin perlu waktu sekian nak cari-cari orang, kalau dia kerja lain dah berapa dia dapat dari itu. Ya, artinya dia ada jasa cari. Hal ini dibolehkan karena kemungkinan orang yang mencari pinjaman tersebut mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya, dari isi minyak motor, ya. Maka uang 10 dinar tersebut sebagai imbalan jasa usahanya. Aplikasinya dalam kartu kredit, bahwa pihak yang memberikan kredit juga mengeluarkan biaya operasional untuk penerbitan dan fasilitas kartu, serta membayar iuran ke penyelenggara kartu kredit, yaitu Visa atau Mastercard. Jadi pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit, dia harus bayar ya jasa iuran kepada Visa atau Mastercard. Di kartu kredit biasa ditulis Visa atau Mastercard. Kalau nggak ada tulisan itu nggak mau terima ya pihak yang kita beli. Dalam hal ini bank penerbit kartu kredit tidak boleh menarik laba sedikit pun dari biaya administrasi, karena laba ini termasuk riba yang diharamkan, yaitu mengambil keuntungan dari akad qarat. Kaidahnya kembali kepada kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akad hutang pihutang, ya, dengan akad itu mendatangkan keuntungan bagi yang memberi hutang dari si yang berhutang adalah riba. Laba dari administrasi yang dihukumi riba dapat diketahui dengan cara penerapan persentase dari jumlah uang yang ditarik. Nah, ini kritik Dr. Erwandi. Artinya, kalau pihak yang mengeluarkan kartu kredit mengatakan bahwa yang kami ambil dari pemegang kartu kredit itu adalah imbalan jasa yang itu sebatas memang keperluan administrasi untuk pengelolaan kartu kredit itu sendiri. Pegawai yang mengelola itu misalnya bayar AC, bayar listrik untuk kantor, jadi bayar iuran kepada Visa, bayar iuran kepada Mastercard. Nah, tapi kata Dr. Erwandi, itu bisa dilihat, ya, apakah betul memang untuk sebatas biaya administrasi atau itu dijadikan celah yang sebetulnya juga cari untung. Misalnya, Bank A membebani pemegang kartu biaya administrasi penarikan sebanyak 20.000 atau 20.000 ya plus 2,5% dari jumlah dana yang ditarik. Maka 2,5 dari jumlah dana yang ditarik adalah riba. Karena andai biaya itu murni administrasi, tentu tidak dikaitkan dengan jumlah dana yang ditarik, akan tetapi biayanya tetap. Artinya kalau sebatas administrasi tadi mau tarik berapa saja,
administrasinya sama. Tapi ketika administrasi tariknya, kalau tarik sekian, sekian administrasinya. Tarik sekian, sekian administrasinya. Makin besar tarik, makin besar administrasinya. Ini berarti ya cari untung juga. Cuman bersembunyi biar enggak nampak ribanya, dengan dalih adalah biaya administrasi. Nah ini bunga pembayaran angsuran. Pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dalam masa tangguh. Pada umumnya tidak dikenakan bunga jika pelunasannya tidak melewati masa tangguh. Biasanya kredit card kalau bayar tepat waktu, dia kenakan bunga. Bayar seberapa yang memang kita beli. Juga bisa dibayar dengan cara angsuran sebesar persentase tertentu. Biasanya berkisar antara 10 hingga 30% dari saldo kredit yang telah digunakan dengan tingkat bunga tertentu, biasanya 1,59%, 1,75% atau 1,79% per bulan dari jumlah kredit. Bunga pembayaran angsuran ini jelas-jelas hukumnya adalah riba yang diharamkan, yaitu menambah jumlah utang karena bertambahnya waktu angsuran pembayaran. Hal ini sama dengan perkataan orang jahiliyah. Tambah tempo waktu pembayaran utangku dan aku akan menambah jumlah pembayaran utang. Jadi ini adalah riba jahiliyah dalam bentuk modern kartu kredit. Selanjutnya masih dalam kartu kredit, denda keterlambatan. Ya, denda keterlambatan. Pemegang kartu yang terlambat melunasi pengembalian kredit dari tempo tenggang waktu yang diberikan bank akan dikenakan denda keterlambatan dalam jumlah tertentu. Biasanya 2,5% dari saldo kredit yang telah digunakan. Misalnya, A pemegang kartu kredit bank B terlambat melunasi kredit yang telah digunakan sebanyak 33 juta rupiah. A harus membayar setiap bulannya 30% dari saldo, ya, sama dengan 10 juta tambah 1,95% sama dengan adalah 150.000 rupiah bunga angsuran. Tambah 2,5% yaitu 250.000 denda keterlambatan. Total yang harus dilunasi per bulan menjadi 10.345.000. Sudah 2 kali kena tadi. Hukum denda keterlambatan ini adalah riba. Sekalipun dana tersebut seluruhnya diakui sebagai dana sosial, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan jual beli kredit. Selanjutnya, akad kafalah pada kartu kredit. Dalam kartu kredit terdapat juga akad kafalah. Apa kafalah itu? Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung, bahasa Arabnya kafil, kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, namanya makful anhu. Jadi kalau seseorang berhutang lalu takut dia enggak mampu bayar, maka dalam Islam dia boleh, si pemberi hutang ini meminta 2 hal. Yang pertama adalah apa? Ya barang jaminan, kalau nanti tidak mampu dia bayar berarti itu yang dijual. Atau orang yang menjamin. Orang yang menjamin.
Artinya nanti kalau kamu nggak mampu bayar, bagaimana? Datang orang, saya yang jamin. Kalau dia nggak bayar, saya bayar. Itu namanya kafil. Ya. Maka kalau misalnya orang kita mau kerja di Saudi, ya, itu mesti harus ada kafil untuk kita bisa dapat visa kerja di Saudi. Ya, artinya apa? Siapa yang menanggung kita di Saudi itu siapa? Harus jelas. Karena nanti tinggalnya di mana, kerjanya apa, ya, jangan nanti membebani negara orang. Jadi kalau ada macam-macam nanti yang tanggung jawab ini dipegang. Ya. Oke. Kemudian dalam kartu kredit, bank penerbit kartu memberikan jaminan kepada merchant atau pedagang untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan. Jadi kita pemegang kartu ini, ya, beli apa-apa enak kali, nggak ada bayar apa-apa, kasih kartu aja. Ya. Makanya orang kalau pegang kartu kredit nggak hati-hati, ya, mudah kali belanjanya, nggak ada bayar. Nggak ada telikodan terus kalau utang, karena kasih aja kartu, nggak ada bayar apa-apa. Nah, jadi nanti yang memastikan bahwa barang yang kita beli atau jasa yang kita gunakan dengan kartu kredit adalah pihak bank yang mengeluarkan itu yang membayar kepada pihak toko tadi. Nah, maka kemudian si bank tadi berarti memberi jaminan kepada penjual, kalau ini kami jamin bayar, kami yang bayar. Maka ada akad namanya kafalah. Bank penerbit kartu menarik imbalan, bahasa lain fee, dari pemegang kartu atas jasa pinjaman yang diberikannya. Jadi kartu kredit tadi pertama dikenakan dulu biaya administrasi, namanya membership fee. Habis itu karena pihak pengeluar kartu ini memberi jaminan lagi kepada yang menjual barang atau jasa, dia yang bayar, kena lagi dia ambil biaya, namanya jasa menjamin. Namanya jasa menjamin. Apa kata Dr. Erwandi? Ini yang beliau kritik Dewan Syariah Nasional, DSN. Imbalan atas jasa kafalah ini dibolehkan oleh DSN dalam beberapa fatwanya. Imbalan atas jasa memberi jaminan tadi dalam fatwa Dewan Syariah Nasional itu dibolehkan. Fatwa nomor 11 garing DSN strip MUI garing 4 garing 2000 tentang kafalah yang berbunyi, ketentuan umum kafalah dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan dalam kurung fee sepanjang tidak memberatkan. Ini fatwa DSN. Fatwa nomor .254 garing DSN strip MUI garing 10 garing 2006 tentang syariah kad yang berbunyi, akad yang digunakan dalam syariah kad adalah kafalah. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin atau bahasa lainnya kafil bagi pemegang kartu terhadap merchant atau pedagang tadi atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant tadi pedagang, dan atau penarikan tunai dari selain bank
atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee. Bahasa Arabnya ujrah kafalah. Ini fatwa-fatwa DSN. Lagi fatwa nomor 57 dan seterusnya. Ya, saya tidak baca lagi. Kata Dr. Irwandi, 3 fatwa DSN yang membolehkan memperoleh ujrah fee atas jasa kafalah sangat kontroversial sekali. Karena tidak seorang pun dari ulama mazhab yang membolehkan perolehan ujrah atau fee atau jasa atas kafalah. Jadi kalau kita memberi jaminan, ya, orang berhutang kita yang jaminan, ini tidak ada satu mazhab pun membolehkan orang yang memberi jaminan itu mengambil fee dari orang yang dijamin, mengambil jasa. Okey, ya, anda mau hutang ke si itu, ya, saya mau jamin, maklum badung. Ongkoh jamin badung. Ini maksud dengan, ya, tadi fee-nya adalah ongkoh jamin badung, ongkoh jamin. Tadi fatwa-fatwa DSN ada 3 fatwa yang saya baca 2 membolehkan mengambil ujrah atau jasa atau fee atas imbalan penjaminan tadi kafalah. Dan ini bertentangan dengan semua pendapat dari mazhab. Disebut oleh Dr. Irwandi sekarang ini. Berikut ini pendapat ulama-ulama mazhab. Pendapat ulama mazhab Hambali, Ibnu Nujaim wafat 970 Hijriah berkata, seseorang melakukan akad kafalah terhadap orang lain dan menerima imbalan dari yang dijamin, akad ini memiliki 2 bentuk. Satu, imbalan tidak disebutkan disyaratkan dalam akad, maka hukum imbalannya tidak sah, namun akadnya sah. Jadi tidak disebutkan waktu akadnya ada imbalan, ya, maka akadnya sah, tapi imbalannya enggak sah, enggak boleh terima. Itu kalau enggak disebut, ada Ibnu. Yang kedua, imbalan disebut, ya, atau disyaratkan dalam akad, maka imbalan dan akad kafalahnya tidak sah. Lebih berat lagi, dengan akad kafalahnya sendiri enggak sah. Kalau tadi akad kafalahnya sah, imbalannya enggak boleh ambil. Ini ulama mazhab Hanafi. Pendapat ulama mazhab Maliki, para ahli fikih dalam mazhab Maliki menghukumi akad kafalah dengan imbalan tidak sah, ya, fasid, tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat akad ataupun tidak. Ad-Dasuki, ulama dalam mazhab Maliki, wafat 1230 Hijriah berkata, kafalah yang tidak sah adalah kafalah yang tidak memenuhi syarat, seperti menerima imbalan dari akad kafalah. Pendapat ulama mazhab Syafi'i, pendapat para fuqaha dalam mazhab Syafi'i sama dengan pendapat ulama dalam mazhab Hanafi, yaitu bila imbalan disebut dalam akad, maka imbalan dan akad kafalah tidak sah. Tapi bila tidak disyaratkan dan diberikan dengan sukarela, maka akad kafalah sah, namun imbalan tidak sah. Al-Mawardi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, wafat 450 Hijriah, berkata, jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, akad ini tidak dibolehkan dan imbalannya tidak sah, dan akad kafalah yang terdapat persyaratan imbalan tidak sah. Pendapat ulama mazhab Hambali, para ahli fikih dalam mazhab Hambali juga tidak membolehkan menerima imbalan dari akad kafalah secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak disyaratkan. Ibnu Qudamah, besar dalam mazhab Hambali, wafat tahun 620 Hijriah, berkata, jika seseorang berkata kepada orang lain, jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan 1000
akad ini tidak dibolehkan. Pernyataan para ulama dari berbagai mazhab di atas didukung oleh hasil keputusan muktamar Majma' al-Fiqh al-Islami divisi fikih Oki yang diadakan di Jeddah pada tahun 1985 dengan nomor 12 dalam kurung 12 garing 2 tutup kurung yang berbunyi, akad kafalah adalah akad tabarru'. Ya, kita sudah sebut dulu bahwa akad dalam fikih muamalah maliyah itu dibagi dua. Ada akad muawadhah, artinya ada kompensasinya. Seseorang memberi apa ke orang lain, dia dapat apa, ini namanya muawadhah. Nanti satu lagi adalah akad tabarru', akad murni memberi, tidak mengharapkan imbalan kecuali pahala daripada Allah. Ya, termasuk akad qarat, ya, itu tidak mengharapkan apa kembali daripada orang yang diberi bantuan tadi. Nah, kafalah ini termasuk dalam akad tabarru'. Murni membantu orang tanpa ada kompensasi apapun. Akad kafalah adalah akad tabarru' yang dimaksudkan untuk kebajikan. Para ahli fikih telah menetapkan bahawa tidak boleh memperoleh ujrah atau dalam kurung fee atas jasa kafalah, karena pada saat pemberi jaminan membayarkan kewajiban pihak tertanggung, hal ini menyerupai qarat, pinjaman yang mendatangkan keuntungan untuk pemberi pinjaman, dan ini dilarang oleh syariat. Juga dituangkan dalam buku panduan Lembaga Keuangan Syariah Internasional, ya, di Ma'ayir Syara'iyah yang disusun oleh AAOIFI dalam mi'yar, ya, al-dhaman pada pasal 3 garing 1 garing 5 yang berbunyi, lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan secara mutlak, tidak dibolehkan secara mutlak, ya, luar biasa, mengambil atau memberikan ujrah dalam kurung fee sebagai imbalan atas jasa kafalah, karena para ulama telah ijma' sepakat bahawa hal tersebut tidak boleh, dan karena akad kafalah merupakan kesediaan pihak penjamin untuk memberikan pinjaman kepada pihak tertanggung dengan membayar terlebih dahulu, kemudian penjamin menagih kepada pihak yang dijaminnya, maka tidak dibolehkan penjamin mengambil fee atas penjaminan, karena ini bentuknya adalah qarat dan tidak boleh mengambil imbalan atas qarat, dan itu adalah riba. Jamaah rahimakumullah, dalil-dalil yang mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Saya baca tidak semuanya ini, karena disebutnya cukup jelas sudah. Para ulama mengharamkan imbalan atas jasa kafalah. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Ya, pertama adalah, ya, ijma', konsensus para ulama. Para ulama sepakat bahawa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak dibolehkan. Ijma' ini dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Munzir dan yang lain-lain. Nah, saya tidak tahu, ya, bagaimana cara, artinya padahal tadi semua mazhab, semua lembaga fatwa dunia mengharamkan mengambil fee, ya, atau jasa dari akad kafalah, memberi jaminan kepada orang lain. Tapi DSN tadi, Dewan Syariah Nasional, dengan 3 fatwanya tadi membolehkan sejauh tidak memberatkan. Ya, kenapa tidak disebut di sini? Ya, kalau ada orang DSN, kita bisa tanya, kenapa jauh sekali
tidak ada mazhab, ijma' ulama enggak boleh, semua lembaga fatwa dunia enggak boleh, tapi DSN membolehkan. Jangan tanya ke saya enggak tahu juga. Tanya orang DSN lah, artinya lah ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ya. Berikutnya adalah, ini mohon maaf sikit lagi, upah jasa pada kartu kredit. Dalam transaksi kartu kredit terdapat juga akad ijarah, yaitu saat pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, maka pihak bank penerbit kartu memperoleh fee dari pedagang. Besarnya fee berkisar 2-5% dari harga barang atau jasa. Fee ini diberikan dengan imbalan atas jasa perantara, pemasaran dan penagihan. Hukum boleh, ya, bank penerbit kartu menerima fee dari pedagang merupakan keputusan Muktamar Majma' Al-Fiqh Al-Islami, divisi fikih OKI nomor 108 dalam kurung 2/12 tahun 2000 disebutkan bank penerbit kartu boleh memperoleh fee dari pedagang yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit. Ya, juga lembaga tadi fatwa internasional tentang ekonomi syariah membolehkan lembaga keuangan penerbit kartu kredit boleh menerima komisi dari pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu dalam bentuk persen dari total harga barang atau jasa. Persyaratan fee yang dibolehkan bahwa pedagang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu. Karena jika pedagang menaikkan harga barang terlebih dahulu, berarti fee untuk bank penerbit kartu dibayar oleh pedagang, oleh pemegang kartu. Maka ketika pemegang kartu mengembalikan kredit, berarti ia mengembalikan utang berlebih ditambah fee pada saat pembayaran. Ini jelas termasuk riba. Terakhir, kesimpulannya, dari penjelasan di atas terdapat 3 akad riba. Hilang kartu kredit bukan 1 kali riba, 3 akad riba. Dari penjelasan di atas terdapat 3 akad riba dalam kartu kredit, yaitu bunga angsuran pembayaran, pengembalian kredit, denda keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo, dan imbalan jasa kafalah. 3 akad riba ini jelas hukumnya haram. Maka menerbitkan kartu kredit dengan persyaratan yang mengandung 3 akad riba, hukumnya adalah haram. Haramnya menerbitkan kartu kredit yang mengandung 3 akad riba di atas ditegaskan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami, divisi fikih OKI dalam keputusan nomor 108 dalam kurung 2/12 tahun 2000 yang berbunyi, tidak boleh menerbitkan menggunakan kartu kredit tanpa jaminan rekening deposito apabila ada persyaratan penambahan bunga riba. Sekalipun calon pemegang kartu bertekad melunasi kewajiban pembayaran pengembalian kredit pada waktu tanggung yang dibolehkan. Ya. Nah, ini jadi dalam kartu kredit itu, ya, 3 akadnya ada riba, di tiga akadnya ada riba, bukan di satu tempat aja ada riba. Maka nanti, ya, di sini akan dibahas, ya, kartu kredit syariat, kartu kredit syariat. Ya, ini mungkin saya sikit aja. Kenyataan bahwa kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank konvensional tidak terlepas dari riba. Padahal di sisi lain kartu ini dibutuhkan banyak orang dalam menyelesaikan transaksi-transaksi domestik dan internasional, mendorong bank-bank syariah untuk menerbitkan kartu kredit yang sesuai dengan syariah. Ya. Karena kalau kita misalnya ke luar negeri bawa uang, hanya zaman no ya apa? Ya. Orang enggak zaman lagi bawa duit, bawa kartu. Ya, kalau dirampok, berampok kartu, hang buang kartu. Ya. Artinya kenyataan dalam kehidupan real kartu kredit itu perlu. Ya.
Maka apa? Pada tahun 2000, ya, tadi Lembaga Fatwa Keuangan Syariah Dunia AAOIFI yang berpusat di Bahrain mengeluarkan panduan produk bank syariah tentang kartu kredit. Di Indonesia pada tahun 2006, DSN, Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa nomor 54 garing DSN/MUI garing 10 2006 tentang syariah kad yang mengatur tentang ketentuan umum kartu kredit syariah. Di antaranya, tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, ya, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, israf, dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Kemudian disebutkan di sini beberapa bank di Saudi mengeluarkan kartu kredit kad syariah. Ya, BSI ada kartu kredit kad syariah, tapi saya baru mendengar juga, ya, namanya adalah Hasanah Kad. Tapi saya tidak punya dan nggak tahu bagaimana cara kerjanya. Ya, seperti yang kita tahu, ya, menurut Dewan Syariah, kalau produk yang keluar itu, ya, itu sudah steril, ya, menurut mereka. Namun yang kemudian bisa terjadi dalam implementasi oleh pegawai bank itu sendiri, terjadi sejalanan dengan itu ditemukan. Ya, itu versi kemarin dari Ustaz Yasir ketika ada seminar. Tapi karena nggak ada tanya jawab, maka kita tidak bisa gali, ya, banyak tentang ini, ya. Ya, mungkin demikian jamaah rahimakumullah, ya, karena waktu kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.